Arab Saudi berminat investasi, pemerintah didorong percepatan infrastruktur dasar di IKN. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah mengapresiasi Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia yang bergerak cepat menyambut pengusaha Arab Saudi yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Untuk mendorong realisasi investasi dari para investor, Peter mendorong supaya infrastruktur dasar yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dapat segera rampung. Jadi ada tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, instalasi jaringan listrik, air, sarana prasarana publik, kantor-kantor pemerintah, paparnya. Menurut Peter, setelah tahap itu selesai dikerjakan, maka dia optimis investor akan berebut untuk menanamkan modalnya di IKN. Setelah tahap 1 selesai baru swasta bisa masuk, mau bikin rumah sakit, kantor, hotel, resto, perumahan, dan lain-lain. Kan gak mungkin sekarang kita mau bangun restoran di sana kalau jalannya belum ada, kantor untuk ngurus perizinan belum ada, ucapnya. Peter juga menepis anggapan bahwa pembangunan IKN sepi peminat, melainkan para investor masih menunggu infrastruktur dasar selesai dibangun. Kalau sekarang belum ada swasta yang masuk itu bukan karena swasta gak tertarik, karena memang belum waktunya swasta masuk. Kalau tahap itu sudah selesai, saya yakin swasta akan rebutan masuk, lihat saja nanti, tukasnya. Sebagaimana diketahui, niat investor asal Arab Saudi menanamkan modalnya di IKN Nusantara tersebut pernah diutarakan Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi Arab Saudi menyatakan berminat masuk ke IKN Nusantara, ujar Bahlil. Bahlil menuturkan, investasi yang sangat memungkinkan untuk IKN Nusantara saat ini adalah properti, guna membangun infrastruktur dan kota. Pasalnya, saat ini IKN Nusantara masih dalam tahap pertama pembangunan. Menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu, investor Arab Saudi memiliki kesempatan berinvestasi di IKN Nusantara. Terdapat beberapa proyek yang ditujukan khusus untuk pemerintah dan badan usaha, serta yang ditawarkan penuh kepada pihak swasta. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Forum Bisnis Indonesia Arab Saudi menjadi momentum bagus untuk menyampaikan pandangan bersama antara pemerintah dua negara terhadap perdagangan dan investasi. Sebab, investasi Arab Saudi tidak signifikan seperti negara lain. 2 minggu lalu saya bertemu dengan Menteri Investasi Arab Saudi Khalif Al-Falih untuk mencari formulasi yang benar dan tepat, dalam meningkatkan investasi kedua negara, ujar Bahlil. Quantum Power Asia siapkan investasi teknologi energi bersih untuk IKN. Quantum Power Asia Pte Ltd, Quantum, menyatakan niatnya untuk mengembangkan dan mendanai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, berskala besar di Ibu Kota Nusantara, IKN, serta mendorong teknologi energi bersih guna mendukung Nusantara menjadi kota net zero emission pada 2045. Managing Director dan CEO Quantum, Simon Gebel dalam kunjungannya ke IKN pada Jumat 2 Juni mengonfirmasi kesediaan Quantum untuk mendukung pembangunan IKN kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Nusantara telah kami saksikan pada kunjungan kami hari ini. Langkah memberdayakan Nusantara melalui energi bersih merupakan bentuk aksi kami sesuai prinsip utama Quantum yaitu, Indonesia First, tutur Managing Director dan CEO Quantum Power Asia Simon Gebel dalam siaran resmi, Sabtu. Kami menyediakan diri untuk menjadi katalis untuk transisi energi bersih di Indonesia, mulai dari menghijaukan rantai pasokan nikel di Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, di Sulawesi hingga mengurangi emisi karbon di sektor pertambangan. Seluruh aktivitas ini kami lakukan karena kami berpegang teguh pada komitmen kami ini, tambah Simon Gebel.
Kunjungan investasi bisnis ke lokasi ibu kota baru Indonesia itu merupakan kolaborasi antara berbagai lembaga di Indonesia dan Singapura yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan para pemimpin kedua negara pada Maret lalu. Para peserta adalah sekelompok perusahaan regional dan global terpilih yang bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, properti kesehatan, dan keuangan. Pada tahun sebelumnya, Quantum telah menandatangani binding term sheet dengan Nickel Industries Limited untuk memasok smelter mereka dengan tenaga surya sebesar 500 MW sebagai tahap pertama program 1 GW yang lebih besar. Quantum juga sedang mengembangkan proyek PLTS 3,5 GWP dengan kapasitas baterai 12 GWh yang akan dibangun di Indonesia dengan investasi modal langsung sebesar 6 miliar dolar AS. Jika disetujui, proyek itu akan memasok listrik ke masyarakat lokal di Kepulauan Riau dan kelebihan energi bersih yang dihasilkan akan diekspor ke Singapura. Selain itu, Quantum dan mitra usaha patungannya, IBFOC, sedang mempersiapkan pembangunan pabrik manufaktur panel solar fotovoltaik, PV, surya berkapasitas 1 GW di Indonesia yang memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Komitmen awal untuk membeli panel surya buatan Indonesia dapat ditingkatkan setelah pembangkit listrik tenaga surya di Nusantara berhasil dikembangkan. Menteri Basuki ke investor Singapura, jangan ragu investasi di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dipastikan berjalan sesuai rencana. Ia pun menekankan kepada para investor untuk tidak ragu ikut berinvestasi dalam pembangunan tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan 95 calon investor IKN asal Singapura yang melihat langsung proyek IKN di Penajam Pasir Utara, pada Rabu, 31 Mei 2023, lalu. Para investor sempat melihat kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di zona 1A seperti Titik Nol Nusantara, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Hunian Pekerja Konstruksi, HPK. Selanjutnya para investor juga mengunjungi Bendungan Sepaku Semoy. Basuki pun menerangkan, saat ini progres konstruksi IKN tahap I telah mencapai 29,45% dan seluruh kegiatan pengembangan ditargetkan selesai pada 2024. Terlebih, pemerintah Indonesia juga merencanakan untuk melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan tahun 2024 yang akan datang di IKN. Saat ini, 36 paket pekerjaan sedang berjalan konstruksinya dan sisanya 39 paket akan dimulai pada Juli 2023. Jadi, jangan ragu-ragu untuk mulai eksekusi investasi dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan mimpi rakyat Indonesia, kata Basuki Jumat, 2 Juni 2023. Basuki juga memastikan kepada seluruh investor bahwa tantangan-tantangan konstruksi dalam pengembangan kawasan IKN Nusantara dapat terselesaikan. Sejauh ini, lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan IKN Nusantara. Tetapi, karena kami adalah insinyur, tentu kami dapat mengatasinya melalui engineering proses. Segalanya masih dapat dikondisikan. Terlebih kami juga dibantu ahli-ahli dari Jepang dan Korea Selatan, ujarnya. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, saat ini tercatat telah ada 233 Letter of Intent, LOI, yang masuk untuk investasi di IKN Nusantara. Sejauh ini, telah ada 17 negara yang menandatangani LOI dan menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi ke IKN Nusantara.